Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa hari sebelumnya, Elraza melaporkan bahwa para manusia yang di bawah kendali Mind Manipulation sudah siap. Dan Nahen berkata kerja bagus, sekarang mari kita pancing para adventurer kemari. Nahen berkata, pastikan juga untuk mengirimkan mereka menuju kerajaan suci, karena masih ada manusia merepotkan di sana, dan Elraza menanyakan siapa yang Anda maksud. Di dalam game, beberapa musuh yang kuat muncul di dunia manusia. Salah satunya yaitu Master Serikat Kota Soter sekaligus assassin terhebat, yaitu Adelberg Glance. Dan Nahen ingin memastikan agar Adel akan sedikit terlambat memberikan jawaban. Veruna berkata, para manusia itu benar-benar datang kemari bersama-sama. Tapi Elraza berkata, sudahi rasa terkejutmu. Bukankah semuanya sudah seperti perhitungan Tuan Nahen? Veruna berkata semakin dirinya melihatnya, semakin mengerikan juga perhitungannya. Dan Elraza berkata mereka juga harus melakukan bagian mereka dengan baik. Veruna kemudian memerintahkan agar semua pasukan segera bersiap. Dan pastikan mereka menggunakan mana net cannon untuk menangkap manusia sebanyak mungkin. Sebagai penyambutan untuk para adventurer, Argol maju duluan untuk mengejutkan para adventurer yang tidak akan pernah menyangka ada gargoyle di sini. Sambil menginjak para adventurer yang berada tepat di depannya, Argol memperkenalkan dirinya sebagai penjaga pintu masuk Demon Realm lantai 72. Dan para adventurer jelas saja kena mental. Argol berkata atas perintah dari tuannya, dirinya akan menghabisi para penyusup yang telah berani menginjakkan kakinya di tempat ini. Elraza berkata, perhatian para manusia itu sudah teralihkan dengan kedatangan Argol. Lalu Elraza memerintahkan agar mereka sekarang tembakan mana net cannon ke tempat formasi manusia hancur. Seketika itu juga, Veruna memerintahkan semua prajurit untuk menembak, dan bersamaan dengan itu, sebuah jaring berukuran raksasa muncul dari atas langit. Para adventurer yang dikejutkan, sekali lagi jelas saja tidak bisa bereaksi apapun, dan malah dengan bodohnya tertangkap seperti seekor ikan. Beberapa adventurer berkata ini cuma jaring, jadi mari kita sobek saja. Tapi sayangnya, jaring tersebut terbuat dari benang giant spider yang sangat kokoh. Namun, di antara kepanikan para manusia itu, seorang Holy Knight yang memiliki rank AAA bernama Jobseh Rosenbach memberikan serangan telak pada Argol. Seseorang yang melihat Rosenbach bergerak, jelas saja berkata, apakah Tuan Rosenbach mencoba melawan monster itu seorang diri? Rosenbach berkata dirinya akan membuka jalannya. Jadi ikuti saja dirinya, karena akan sulit untuknya bertarung melawan monster ini tanpa terluka. Verona berkata sepertinya Argol akan mati kalau dibiarkan bertarung sendirian. Dan Elraza berkata, kalau begitu dia harus mengurus para adventurer yang berperingkat rendah itu. Verona berkata, komandan bisa menyerahkan masalah itu padanya. Tapi Elraza berkata agar dia tidak terlalu brutal menggunakan kekuatannya itu. Dengan pergerakan yang sangat cepat bagaikan kilat, Veruna menusuk jantungnya Rosenbach dengan sangat brutal. Bahkan kejadian itu hanya sekedipan matanya Rosenbach. Veruna berkata seekor serangga tidak boleh membuat airnya menjadi keruh. Jadi kenapa dia melawan padahal dia bisa hidup lebih lama jika ditangkap? Sambil menunjukkan tatapan demon buas yang haus akan darah, Veruna berkata, sekarang majulah kalian wahai para adventurer, karena dirinya akan melawan mereka semua. Akan tetapi beberapa adventurer lebih memilih untuk melarikan diri secepat mungkin. Karena seorang Holy Knight rank AAA saja bisa dikalahkan dalam sekali serang. Veruna berkata sudah terlambat bagi mereka untuk kabur. Dan Veruna memerintahkan pasukannya untuk menangkap para manusia itu hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, Elraza melaporkan bahwa mereka mendapatkan hasil maksimal dengan kerugian minimal. Berkat rencana Royal Tutor, tapi Nahen berkata itu berkata kalian yang melakukannya. Nahen juga memuji Kapten Epsilon dan Wakil Kapten Zeta yang sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Meskipun ini termasuk awal debut mereka, Nahen berkata dirinya menantikan performa mereka di masa depan. Dan Epsilon beserta Zeta berterima kasih atas bimbingan Royal Tutor. Setelah menyelesaikan urusannya, Nahen kembali ke kantornya sambil menanyakan apakah Siri sudah lama menunggunya. Tapi Siri berkata dirinya baru saja sampai dan memakan puding. Nahen meminta pada Kain untuk membocorkan informasi kepada pedagang dari Demon Realm dan juga pilih 200 tahanan dengan nilai pasar tertinggi, tapi sisanya kembalikan. Kain menanyakan apakah Tuan Nahen berniat untuk mengembalikan para manusia yang susah payah mereka tangkap. Tapi Nahen berkata dirinya berniat melakukan negosiasi.
Nahen berkata dirinya harus mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Cain berkata mereka masih terlalu lemah untuk mengambil tindakan berperang melawan kerajaan manusia. Ada beberapa kerajaan manusia yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah kerajaan suci Felix, satu-satunya kerajaan religius di dunia manusia. Yang kedua adalah kekaisaran Bismarck, satu-satunya yang menyatakan kerajaan mereka sebagai kekaisaran. Dan yang terakhir adalah aliansi utara yang dibentuk oleh 7 kastil utara. Nahen berkata, meskipun mereka kuat, tapi bukan berarti mereka bisa menghindari negosiasi dengan mereka. Jadi, inilah kelemahan yang sedang dirinya incar. Siri menanyakan kenapa mereka tidak berani menghindari negosiasi. Dan Nahen berkata, itu karena kesalahan para manusia yang mencoba menjajah wilayah Demon Realm. Dan semua negara punya tanggung jawab melindungi penduduknya. Nahen mengatakan mereka ini korban, tapi memberikan pengampunan nyawa hanya berupa uang belaka. Dan jika mereka menolaknya, maka reputasi pemimpin mereka akan hancur seketika dan kepercayaan penduduk akan hilang. Siri yang penasaran menanyakan, apakah kepercayaan memang sepenting itu? Dan Nahen berkata, tentu saja, terlebih bagi seorang Demon King, mempertahankan basis kekuatannya itu jauh lebih penting daripada apapun. Cain berkata, kalau begitu dirinya akan memilih 200 tahanan dengan nilai pasar tertinggi, tidak peduli asal maupun status mereka. Dan Nahen meminta supaya dia juga membawakan beberapa blacksmith yang mahir. Siri menanyakan kenapa guru memerlukan seorang blacksmith, dan Nahen berkata mereka akan membuat produk yang berasal dari para manusia. Siri menanyakan apakah produk dari para manusia itu akan laku, dan Nahen berkata kalau dia bisa melihatnya sendiri kalau penasaran. Berpindah ke Kaisaran Bismarck, di mana Claude von Bismarck menanyakan bagaimana bisa para adventurer tertangkap di taman bermain? Bahkan sekarang para demon itu berani bernegosiasi dengannya. Para penasehat berkata tidak ada yang tahu dengan kondisi Demon Realm. Jadi mungkin saja telah terjadi perubahan di sana. Dan Claude berkata, apakah maksudnya para demon itu berambisi untuk menyerang dunia manusia? Claude menanyakan berapa banyak yang mereka minta. Dan penasehat berkata untuk mengembalikan 20 orang, mereka menuntut 50 kg emas, 200 kg perak, dan 2 ton biji besi. Claude yang mendengar jelas saja berkata, bukankah ini pemerasan? Serakah sekali para demon itu. Dan penasehat berkata, namanya juga demon, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Claude menanyakan apakah Levin bisa menjelaskan alasannya. Dan Levin berkata, insiden ini terjadi karena Serikat Adventurer bertindak gegabah, dan mereka tidak memiliki pembelaan. Claude menanyakan kenapa mereka butuh pembelaan melawan para demon. Dan Levin berkata, di sanalah letak masalahnya, karena mereka tidak mengetahui kekuatan militer para demon. Terlebih lagi di antara para adventurer yang berpartisipasi, ada banyak yang memiliki rank A atau di atasnya. Dan mereka sudah sama mahirnya seperti warrior yang dijadikan knight resmi. Levin berkata, bahkan master setingkat itu berhasil ditangkap tanpa ada satupun yang melarikan diri. Bukankah sudah jelas kalau kekuatan mereka tidak bisa diprediksi? Claude jelas saja menanyakan apakah dia ingin mempermalukan kekaisaran ini. Kenapa juga mereka harus tunduk pada Demon Realm rendahan tak berotak itu? Levin berkata jika berita yang mulia membiarkan penduduknya mati, maka itu akan berpengaruh pada kepercayaan publik. Dan Claude berkata, kalau begitu terima saja negosiasi itu. Claude juga meminta agar mereka mengerahkan segala cara untuk mengawasi pergerakan Demon Realm, karena suatu hari nanti dirinya akan membayar penghinaan ini. Berpindah ke lantai 72, di mana Cain melaporkan jika beberapa negara belum menentukannya. Tapi Kekaisaran Suci dan Aliansi Utara telah setuju untuk bernegosiasi. Dan Nahen berkata, syukurlah. Nahen berkata besok pagi bawa para tahanan menuju Portal Zone, karena dirinya akan menulis surat untuk pertukaran sandera di sana. Dan saat dia bertemu perwakilan manusia, katakan hal ini. Jika mereka tidak setuju dengan ketentuannya pada akhir pekan ini, maka sisanya akan dieksekusi. Sebab mereka tidak bisa terus memberikan makanan pada para tawanan. Berpindah ke lapangan istana, di mana beberapa blacksmith telah berkumpul. Setelah mereka mendapatkan panggilan dari Demon King lantai 71 dan ke-72, beberapa blacksmith tampaknya cukup terkejut, karena rupanya Yang Mulia Sitri terlihat cukup akrab dengan Demon King. Lantai 72. Dan apakah yang di sebelah sana adalah Royal Tutor? Sitri kemudian mengucapkan selamat datang pada para blacksmith dari masing-masing lantai. Jadi dirinya akan langsung saja masuk ke dalam intinya. Sitri berkata,
Mulai dari sekarang kalian akan bertugas untuk membuat senjata yang telah mereka persiapkan. Jadi silahkan perhatikan baik-baik senjatanya. Para blacksmith jelas saja sangat terkagum dengan senjata yang dipamerkan Yang Mulia. Bahkan mereka menanyakan dari mana Yang Mulia mendapatkan mahakarya ini. Sitri berkata, semua ini adalah barang-barang rampasan yang mereka ambil dari para adventurer. Tapi itu jelas saja membuat para blacksmith jadinya sangat terkejut. Sitri mengatakan dirinya tahu kalau mereka tidak akan bisa langsung membuatnya, jadi analisis terlebih dulu perlengkapan buatan manusia ini. Lalu buatlah replika dengan kualitas di atasnya, atau paling tidak setara. Seorang blacksmith menanyakan apakah maksud Yang Mulia jika karya buatan mereka lebih rendah, dan mereka harus meniru buatan para bajingan itu. Nahen berkata, mereka cepat memahaminya. Tapi agar mereka lebih memahaminya lagi, bagaimana kalau mereka memeriksa durabilitas dan ketajaman senjata buatan mereka dengan buatan manusia? Seorang blacksmith berkata, kenapa sekarang Royal Tutor yang memberi perintah mereka? Tapi Nahen berkata dirinya tahu kalau para blacksmith seperti mereka sangat keras kepala. Nahen mengatakan dirinya akan menunjukkan sebuah alasan kenapa senjata buatan kalian lebih rendah daripada para manusia. Jadi perhatikan saja baik-baik bagaimana dirinya melakukannya. Benar saja, ketika Nahen menyerang pedang buatan manusia menggunakan pedang Blacksmith Demon, senjata itu langsung hancur hingga membuat para blacksmith itu tersadar dengan faktanya. Beberapa blacksmith berkata, kualitas senjata manusia memang tinggi, tapi kenapa harus mempelajari sampah buatan manusia? Tapi, ada satu orang yang menawarkan diri untuk melakukannya. Domgrik berkata dirinya tidak tahu bagaimana prosesnya, jadi analisisnya akan memakan waktu cukup lama. Tapi Nahen berkata, dirinya akan menyediakan seluruh waktu dan sumber daya untuknya. Nahen menanyakan, bagaimana kalau Yang Mulia menunjuk blacksmith yang satu ini sebagai pemimpinnya? Dan Sitri beserta Siri berkata, mereka berdua setuju. Nahen berkata, mulai dari sekarang, dia adalah pemimpin proyek ini. Dan lencana ini diberikan supaya dia memiliki otoritas untuk memerintah blacksmith lainnya. Jelas saja beberapa blacksmith langsung protes karena dia langsung menentukan siapa pemimpinnya. Padahal seharusnya pemimpin ditentukan melalui pertemuan. Nahen jelas saja berkata, pemimpin haruslah seseorang yang mengambil tindakan dan menerima tanggung jawab. Tapi mereka bahkan tidak punya keberanian untuk mencobanya. Yang lebih penting lagi, apakah mereka mencoba menentang perintah dari Yang Mulia Demon King? Dan para blacksmith jelas saja langsung klarifikasi. Nahen berkata, menentang perintah dari Domgrik sama saja dengan menentang perintah dari kedua Yang Mulia. Jadi sebaiknya mereka mengingatnya baik-baik. Namun jika mereka masih mencoba untuk menentang keputusan Yang Mulia Demon King, maka dirinya sendiri yang akan turun tangan untuk membereskan mereka. Domgrik beserta dengan para blacksmith lainnya jelas saja menunjuk sambil berkata, dirinya beserta dengan seluruh blacksmith yang ada di sini akan mematuhi perintah dari Yang Agung.